Di balik tirai kehidupan yang tampak megah dan gemerlap, tersembunyi sebuah rahasia tua yang nyaris terlupakan. Bahwa kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang bisa dibeli, dicapai, atau ditaklukkan. Seperti fata morgana di padang pasir, semakin kita berlari mengejarnya, semakin ia menjauh. Dan ketika akhirnya kita sampai pada apa yang kita kira puncak tertinggi, harta berlimpah, kekuasaan, atau cinta yang sempurna, kita justru mendapati kekosongan yang tak terelakkan. Lihatlah ke masa silam. Di sebuah kerajaan yang agung, terlahir seorang pangeran bernama Siddhartha Gautama. Segala kemewahan dunia terhampar di kakinya. Namun di balik tirai sutra dan denting gemerincing permata, ia merasa terasing di tengah limpahan kenikmatan. Ada yang kosong, ada yang tak tersentuh oleh tawa para dayang dan dentuman musik istana. Hingga suatu hari, di balik gerbang megah itu, ia menatap langsung wajah kehidupan yang sesungguhnya, penuaan, sakit, dan kematian. Sejak saat itu, ia tak lagi berjalan di jalan yang dibentangkan ayahnya, melainkan menapaki jalur sunyi pencarian makna. Namun, apakah kisah ini hanya milik masa lalu? Bukankah hari ini kita masih terjebak dalam tembok tak kasat mata, memenjarakan diri dalam harapan bahwa kebahagiaan ada di balik promosi jabatan, pernikahan mewah, atau destinasi eksotis? Kita menjadikan hidup seperti perlombaan tanpa garis akhir, selalu menunda untuk merasa cukup, selalu berbisik pada diri sendiri, "Aku akan bahagia nanti." Tapi, apa yang sebenarnya kita kejar? Dan di mana letak kebahagiaan itu sesungguhnya? Apakah mungkin selama ini kita hanya berjalan memutar, tak pernah benar-benar mendekatinya? Mari kita renungkan bersama, menelusuri jejak para bijak dari timur hingga barat, dari Buddha hingga para Stoik, untuk memahami, adakah cara agar kita berhenti berlari dan mulai merasakan damai di sini, saat ini juga. Bagian 1. Kebangkitan jiwa di balik tembok istana. Setiap jiwa, pada titik tertentu dalam hidupnya, akan sampai pada sebuah pertanyaan yang tak bisa diabaikan. Apakah semua ini benar-benar membuatku bahagia? Pertanyaan itu, seperti benih kecil yang tertanam di tanah gersang, lambat laun tumbuh menjadi keresahan yang tak bisa ditekan, tak bisa dibungkam oleh tawa, pesta, atau harta benda. Inilah yang terjadi pada seorang pangeran muda bernama Siddhartha Gautama, berabad-abad silam. Sejak kelahirannya, ramalan besar telah melekat padanya, bahwa ia akan menjadi seorang raja agung atau seorang pemimpin spiritual besar. Ayahnya, Raja Sudodana, tak rela jika putranya memilih jalan sunyi, seorang pencari kebenaran. Maka dibangunlah tembok-tembok tinggi yang tak hanya melindungi tubuh Siddhartha dari dunia luar, tetapi juga berusaha menutup matanya dari realitas kehidupan yang getir. Istana megahnya tak hanya dihiasi permadani indah dan pilar-pilar emas, tetapi juga oleh ilusi kebahagiaan yang dipelihara dengan ketat. Hari-hari pangeran muda itu diwarnai oleh tawa tanpa beban, musik yang merdu, makanan terbaik, dan pemandangan yang selalu indah. Segala penderitaan dihapuskan dari pandangannya. Tak ada yang tua, tak ada yang sakit, tak ada yang mati. Namun, bukankah yang dipaksa untuk berpura-pura bahagia justru akan semakin sadar bahwa kebahagiaan itu tak benar-benar ada? Di balik pesta yang tak berkesudahan, di balik senyum para dayang, Siddhartha mulai merasakan kehampaan yang mengendap pelan-pelan dalam jiwanya. Ia mulai bertanya, apakah dunia sesempurna ini? Ataukah ada sesuatu yang sengaja disembunyikan dariku? Dan seperti aliran sungai yang tak bisa dibendung selamanya, rasa ingin tahu itu akhirnya meluap. Dengan langkah penuh keraguan namun didorong oleh gelora pencarian, Siddhartha keluar dari gerbang megah yang selama ini menahannya. Apa yang ditemukannya di luar tembok istana bukanlah keindahan,
melainkan kenyataan yang pahit sekaligus membuka mata. Seorang tua renta yang terbungkuk-bungkuk, seorang pria yang menderita sakit parah, dan akhirnya prosesi kematian yang sunyi dan penuh duka. Di sanalah Siddhartha berhadapan langsung dengan 3 kenyataan hidup yang tak terelakkan: penuaan, penyakit, dan kematian. Bayangkan sejenak betapa mengguncangnya jiwa seseorang yang selama ini hidup dalam fata morgana kesenangan, tiba-tiba dihadapkan pada kenyataan betapa rapuh dan fana hidup ini. Inilah momen kebangkitan kesadaran yang dahsyat, di mana kemewahan menjadi terasa hampa, dan tawa-tawa palsu bergema seperti gaung di lorong kosong. Dari sanalah keputusan besar lahir. Siddhartha tak lagi bisa menutup mata. Ia meninggalkan segalanya, tahta yang megah, kekayaan yang tak bersisa, bahkan keluarganya yang dicintai. Ia melangkah ke dunia yang keras dengan satu tujuan: menemukan makna hidup yang sejati, menemukan kebahagiaan yang tak lapuk oleh waktu, tak terguncang oleh perubahan nasib. Kisah ini bukan sekadar legenda. Ia adalah cermin yang memantulkan kenyataan kita hari ini. Bukankah kita juga sering terperangkap dalam istana-istana yang kita bangun sendiri? Kita pikir, dengan memiliki gawai terbaru, kendaraan mewah, rumah megah, dan pengakuan dari banyak orang, kita akan tenang dan bahagia. Tapi pada suatu malam yang sunyi, ketika keramaian telah usai dan lampu dipadamkan, hati kita bertanya pelan, apakah semua ini cukup? Mengapa masih terasa kosong? Seperti Siddhartha, barangkali kita juga perlu keluar sejenak dari tembok kemewahan yang menyesatkan itu. Bukan untuk menjadi pertapa di hutan, tapi untuk menapaki jalan kesadaran. Menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang dikumpulkan, melainkan sesuatu yang ditemukan di dalam diri. Saat kita berhenti menggenggam terlalu erat dan mulai melepaskan. Dan mungkin, saat itu tiba, untuk pertama kalinya kita akan merasakan apa yang disebut para bijak sebagai kebebasan batin. Sebuah kebahagiaan yang tidak lagi ditentukan oleh apa yang kita miliki, melainkan oleh kedalaman cara kita memandang dan memahami hidup. Bagian 2. Kegelisahan manusia, modern dan perjalanan yang tak pernah usai. Zaman telah berganti, istana-istana megah telah runtuh menjadi puing sejarah. Namun apa yang dirasakan Siddhartha Gautama ribuan tahun silam masih bergema dalam dada manusia modern. Bedanya, kini tembok-tembok istana tak lagi terbuat dari batu pualam atau pilar emas, melainkan dari ilusi digital, layar-layar kaca, dan deretan angka dalam rekening bank. Kita tak lagi dikurung secara fisik, tetapi terjerat dalam jerat tak kasat mata bernama ekspektasi sosial dan impian yang terus dihembuskan oleh dunia modern. Jika kau ingin bahagia, milikilah lebih. Jika kau ingin damai, capailah lebih tinggi. Dalam hingar-bingar kota besar, di antara gedung pencakar langit yang menjulang dan gemerlap lampu malam yang tak pernah padam, manusia berjalan cepat, seolah-olah ada kebahagiaan yang bisa mereka kejar di ujung jalan berikutnya. Iklan-iklan berbisik di telinga. Liburan ke destinasi impianmu akan membuatmu merasa hidup. Mobil mewah ini akan membuatmu dihargai. Dengan jumlah pengikut yang lebih banyak, kau akan merasa berarti. Dan tanpa sadar, kita melangkah semakin jauh dari diri sendiri, menjelajahi dunia luar dengan harapan bahwa kebahagiaan itu menunggu di suatu tempat yang belum kita capai. Lihatlah bagaimana manusia modern berlomba-lomba untuk bepergian ke tempat-tempat yang dianggap eksotis. Mereka menyebutnya traveling to find oneself, melakukan perjalanan untuk menemukan jati diri. Tapi, seperti yang pernah dikritik oleh filsuf Stoik, Seneca, manusia sering keliru mengira bahwa perubahan lanskap akan menyembuhkan kegelisahan jiwa. Ia berkata, untuk melepaskan beban pikiran, yang kau butuhkan bukanlah perubahan iklim, melainkan perubahan jiwa.
Sokrates bahkan lebih tajam dalam sindirannya. Mengapa kau heran bahwa berpindah tempat tak membuatmu lebih baik? Padahal kemanapun kau pergi, kau selalu membawa dirimu sendiri. Begitu dalam ucapannya, hingga menjadi cermin yang memantulkan kebiasaan kita hari ini. Kemanapun kita melangkah, resah itu tetap mengikuti, karena sumbernya bukan terletak di luar, melainkan di dalam diri kita sendiri. Saya pun pernah menjadi bagian dari kebiasaan itu. Beberapa waktu lalu, saya merencanakan perjalanan ke Jepang, sebuah negeri yang sejak lama menjadi simbol keindahan, keteraturan, dan pengalaman yang memikat. Saya membayangkan berjalan di bawah bunga sakura yang bermekaran, menikmati kuliner yang hanya bisa dirasakan di sana, dan tenggelam dalam suasana Tokyo yang penuh denyut kehidupan. Saya percaya, seperti banyak orang lainnya, bahwa perjalanan ini akan menjadi sumber kebahagiaan baru, sebuah pengalaman yang akan memperkaya hidup saya. Namun, takdir berbicara lain. Di tengah euforia perjalanan, tubuh saya jatuh sakit. Alih-alih menikmati keindahan negeri sakura, saya terkurung di kamar hotel, bolak-balik mengunjungi klinik dan rumah sakit lokal. Harapan akan momen-momen bahagia berganti menjadi hari-hari penuh ketidakpastian dan kelelahan. Pada titik itulah, saya teringat akan ajaran Stoik yang pernah saya anggap terlalu kaku, bahwa meletakkan harapan kebahagiaan pada hal-hal di luar kendali diri hanya akan membuka pintu kekecewaan. Semua rencana telah tersusun rapi, tetapi satu hal yang tak saya perhitungkan, kesehatan, menggagalkan segalanya. Dan di sanalah saya menyadari betapa rapuhnya kebahagiaan yang bertumpu pada hal-hal di luar diri. Namun anehnya, setelah badai kekecewaan itu mereda, saya mulai menemukan sudut pandang yang tak pernah saya duga. Dari balik jendela kamar hotel, saya menyaksikan wajah lain dari Jepang yang mungkin tak pernah saya lihat jika saya sehat dan sibuk berkeliling. Saya mengalami langsung bagaimana sistem kesehatan mereka bekerja, merasakan keramahan yang tulus dari orang asing di tengah situasi yang tak ideal. Saya memandang kota Tokyo bukan dari ketinggian menara atau pusat perbelanjaan, melainkan dari kerendahan seorang yang tak berdaya, yang justru membuat segalanya terasa lebih manusiawi dan hangat. Di situ, saya memahami satu hal penting. Kebahagiaan bukanlah soal di mana kita berada, melainkan bagaimana kita menerima kenyataan yang hadir di hadapan kita. Ketika ekspektasi dilepaskan, ketika kita berhenti memaksa diri untuk selalu berada di puncak pengalaman indah, justru saat itulah kebahagiaan yang sederhana dan tulus itu muncul. Apa yang saya alami adalah cermin dari apa yang disebut sebagai hedonic adaptation, sebuah kecenderungan manusia untuk cepat beradaptasi dengan situasi baru, baik itu kenikmatan maupun penderitaan. Di awal, saya hancur oleh kenyataan yang tak sesuai harapan. Namun seiring waktu, perasaan itu reda, dan saya mulai menemukan ketenangan baru dalam situasi yang tak sempurna. Manusia modern, tanpa disadari, terus berlari di atas roda yang tak pernah berhenti. Seperti tikus dalam labirin eksperimen, kita terus bergerak, mencari sesuatu yang katanya akan membuat kita bahagia, tapi semakin dikejar, semakin tak tergapai. Kebahagiaan selalu ada di sana, bukan di sini. Dan begitulah, kita tersesat dalam perjalanan yang tak pernah selesai. Maka pertanyaannya kini adalah, sampai kapan kita akan terus berlari? Kapan kita akan berhenti dan menyadari bahwa mungkin kebahagiaan itu tidak pernah pergi kemana-mana? Ia hanya menunggu kita berhenti mencari di luar dan mulai menengok ke dalam. Bagian 3. Mengapa kita mengejar kenikmatan dan menghindari rasa sakit? Sejak zaman purba, naluri manusia telah terprogram untuk mengejar kenikmatan dan menjauh dari penderitaan. Kesenangan menawarkan sensasi nyaman, rasa aman, dan kebahagiaan sesaat. Sebaliknya,
Penderitaan dihindari karena menimbulkan ketidaknyamanan, rasa cemas, bahkan ancaman terhadap kelangsungan hidup. Inilah hukum dasar yang menjadi fondasi perilaku manusia. Dikenal dalam psikologi sebagai psychological hedonism, yakni keyakinan bahwa semua tindakan manusia bermuara pada satu hal, mencari kesenangan dan menghindari rasa sakit. Dalam ranah filsafat, konsep ini telah lama dibahas oleh para pemikir besar. Filsuf hedonis seperti Aristippus dan Epicurus menempatkan kesenangan sebagai tujuan utama hidup. Aristippus, murid Socrates, percaya bahwa kebahagiaan tertinggi adalah pencapaian kenikmatan sesering mungkin. Baginya, hidup yang baik adalah hidup yang dipenuhi dengan pengalaman-pengalaman menyenangkan, tanpa banyak memikirkan konsekuensi jangka panjang. Namun, Epicurus memiliki pandangan yang lebih mendalam dan terukur. Ia tidak mengajak manusia untuk tenggelam dalam kenikmatan tanpa batas, melainkan mengajak untuk memahami dan memilih jenis kesenangan yang bijak. Epicurus membedakan antara keinginan yang bersifat alami dan perlu, seperti makan, minum, dan istirahat, dengan keinginan yang bersifat sia-sia dan tak terbatas, seperti ketenaran, kekuasaan, dan kekayaan berlebihan. Menurutnya, keinginan yang alami mudah dipenuhi dan membawa ketenangan. Sebaliknya, keinginan yang sia-sia sulit terpenuhi dan seringkali justru melahirkan penderitaan. Sebab, semakin seseorang memperoleh kekayaan atau popularitas, semakin besar pula keinginannya untuk mempertahankan dan menambahnya. Tidak pernah ada titik akhir. Kebahagiaan yang seharusnya diraih malah terperangkap dalam lingkaran hasrat yang tak kunjung padam. Disinilah letak jebakan terbesar dari pengejaran kenikmatan. Kita selalu merasa belum cukup. Setelah memiliki satu rumah, kita menginginkan rumah yang lebih besar. Setelah memiliki kendaraan pribadi, kita tergoda untuk membeli yang lebih mewah. Setelah satu pencapaian diraih, kita segera menetapkan target berikutnya. Seolah-olah kebahagiaan adalah sesuatu yang selalu terletak di depan, menunggu untuk dikejar. Inilah yang disebut sebagai hedonic treadmill atau hedonic adaptation. Sebuah fenomena di mana manusia terus berlari mengejar kebahagiaan. Namun seperti berada di atas treadmill, mereka tak pernah benar-benar sampai ke tujuan. Kenikmatan yang diraih hanya memberikan kebahagiaan sesaat, sebelum akhirnya kembali ke titik awal dan membutuhkan rangsangan baru untuk merasakan kebahagiaan lagi. Penelitian yang terkenal mengenai fenomena ini dilakukan oleh Brickman, Coates, dan Janov Bollman. Mereka mempelajari 3 kelompok: pemenang lotre, korban kecelakaan yang mengalami kelumpuhan, dan kelompok kontrol yang hidup biasa-biasa saja. Awalnya, pemenang lotre mengalami lonjakan kebahagiaan luar biasa, sementara korban kecelakaan terpuruk dalam kesedihan mendalam. Tapi apa yang terjadi setahun kemudian? Tingkat kebahagiaan ketiga kelompok itu nyaris sama. Kemenangan besar dan tragedi besar ternyata hanya mempengaruhi kebahagiaan secara sementara. Ini menunjukkan bahwa sebesar apapun pencapaian atau kenikmatan yang kita raih, pada akhirnya kita akan kembali kepada tingkat kebahagiaan yang relatif stabil. Bahkan, seringkali kita tidak menyadari bahwa di balik upaya mengejar kesenangan itu, tersimpan ketidakpuasan yang terus-menerus membayangi. Kita menjadi seperti peziarah yang berjalan tanpa arah, menapaki satu jalan hanya untuk menemukan bahwa kebahagiaan yang dijanjikan di ujungnya hanyalah ilusi. Lalu, mengapa kita terus terjebak dalam siklus ini? Jawabannya terletak pada cara otak kita diprogram. Sistem saraf manusia dirancang untuk memberikan sensasi nikmat saat kita mengalami sesuatu yang menyenangkan, seperti makan makanan favorit atau mendapat pujian. Hormon dopamin membanjiri otak, menciptakan rasa bahagia. Namun, otak juga cepat beradaptasi. Apa yang awalnya terasa luar biasa, perlahan menjadi biasa saja.
Inilah yang memaksa kita mencari pengalaman yang lebih kuat, lebih menantang, lebih mahal, untuk merasakan tingkat kebahagiaan yang sama seperti sebelumnya. Fenomena ini begitu halus, hingga kita sering kali tak menyadari sedang terjebak di dalamnya. Kita berpikir, jika aku bisa membeli rumah itu, aku pasti akan bahagia. Tapi setelah memilikinya, kebahagiaan itu hanya bertahan sebentar. Lalu kita mencari lagi sesuatu yang baru, berharap kali ini kebahagiaan itu bertahan lebih lama. Dan siklus itu terus berulang tanpa henti. Filsuf pesimis, Arthur Schopenhauer, bahkan menyimpulkan dengan getir bahwa kebahagiaan hanyalah jeda singkat dari penderitaan. Menurutnya, hidup adalah rangkaian keinginan yang tak pernah selesai. Ketika satu keinginan terpenuhi, keinginan baru segera lahir. Maka, kenikmatan hanyalah pereda sementara dari derita, bukan kebahagiaan yang sejati. Ia menyebut dorongan ini sebagai will to live, sebuah kekuatan buta yang mendorong semua makhluk hidup untuk terus bertahan dan memenuhi keinginan tanpa akhir. Selama kita dikendalikan oleh dorongan ini, kita tak akan pernah benar-benar merasa puas. Bahkan, saat semua keinginan terpenuhi, kita justru dilanda kebosanan yang sama menyiksanya dengan penderitaan itu sendiri. Jadi, apa yang sebenarnya kita cari dari kenikmatan itu? Apakah mungkin kita telah tersesat, meyakini bahwa kesenangan adalah jawaban, padahal ia hanya fata morgana di padang pasir keinginan kita sendiri? Mungkin, seperti yang dikatakan oleh para filsuf bijak, kebahagiaan bukanlah soal menambah sesuatu dari luar, melainkan mengurangi beban dari dalam. Bukan tentang memenuhi semua keinginan, melainkan tentang memilih dengan bijak mana yang benar-benar perlu dikejar dan mana yang sebaiknya dilepaskan. Karena pada akhirnya, kebahagiaan sejati bukanlah tentang seberapa besar kenikmatan yang kita kumpulkan, melainkan seberapa dalam kita mampu merasakan kedamaian meski tanpa itu semua. Bagian 4. Keterjebakan dalam siklus keinginan dan kekecewaan. Dalam sunyi malam yang panjang, di saat gemerlap lampu kota telah meredup dan riuh tawa telah mereda, seringkali kita berbaring dengan satu pertanyaan yang menggantung di relung hati. Mengapa, meski telah memiliki begitu banyak, aku masih merasa kurang? Inilah pertanyaan yang menyingkap satu kenyataan pahit, bahwa manusia sering terjebak dalam siklus keinginan dan kekecewaan yang tak pernah usai. Seperti lingkaran yang tak memiliki titik akhir, setiap keinginan yang terpenuhi justru melahirkan keinginan baru. Dan ketika keinginan itu tak tercapai, kekecewaan pun datang bertamu, mengendap-endap di sudut pikiran dan hati. Filsuf Stoik seperti Epictetus sejak lama telah memperingatkan bahaya dari menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal eksternal. Menurutnya, keinginan dan penolakan yang berlebihan adalah akar dari penderitaan. Ketika kita terlalu menginginkan sesuatu dan gagal memperolehnya, kekecewaan menghantam seperti ombak yang keras di tepi karang. Sebaliknya, saat kita begitu takut menghadapi sesuatu yang tak kita sukai, hidup terasa seperti medan pertempuran yang tak ada habisnya. Epictetus dengan bijak berkata, "Jangan menaruh harapan pada hal-hal yang tidak berada dalam kekuasaanmu. Jika kau melakukannya, kau akan menjadi budak dari apa yang tak bisa kau kendalikan." Kata-kata ini terasa sederhana, namun memiliki kedalaman yang luar biasa. Bayangkanlah betapa sering kita menetapkan syarat-syarat tertentu untuk merasa bahagia. Aku akan bahagia jika diterima di pekerjaan itu. Aku akan tenang jika memiliki pasangan ideal. Aku akan merasa utuh jika mencapai kesuksesan seperti orang-orang yang kukagumi. Tanpa sadar, kita menciptakan kondisi-kondisi eksternal sebagai satu-satunya pintu menuju kebahagiaan. Dan apa yang terjadi saat realitas tidak berjalan sesuai skenario yang telah kita susun rapi? Kekecewaan pun hadir, terkadang dalam bentuk kemarahan, kadang berupa penyesalan,
dan tak jarang berubah menjadi keputusasaan yang membungkam semangat hidup. Disinilah kita menjadi korban dari harapan yang terlalu tinggi. Kita lupa bahwa dunia ini bergerak di luar kendali kita. Kita bisa berusaha sekuat tenaga, namun hasil akhir tetap bergantung pada serangkaian faktor yang tak selalu bisa kita atur. Arthur Schopenhauer bahkan melangkah lebih jauh dalam menelanjangi paradoks ini. Ia mengatakan bahwa seluruh hidup manusia adalah penderitaan yang bersumber dari hasrat yang tak pernah padam. Menurutnya, kebahagiaan hanyalah ilusi sesaat yang hadir di sela-sela derita, bagaikan hembusan angin segar di tengah terik gurun yang tandus. Saat keinginan terpenuhi, kita tak benar-benar merasakan kebahagiaan murni. Yang kita rasakan hanyalah kelegaan karena berhasil menghilangkan rasa lapar, haus, atau keinginan yang membara. Namun, seperti embun pagi yang cepat menguap, rasa lega itu pun segera berlalu, digantikan oleh hasrat baru yang lebih kuat, lebih mendesak. Kita kembali berlari, mengejar hal berikutnya, seperti tikus yang berputar di roda tanpa ujung. Coba renungkan, berapa banyak waktu dalam hidup ini yang telah kita habiskan hanya untuk mengejar sesuatu yang saat telah kita dapatkan, tak lagi terasa begitu istimewa. Pakaian yang dulu kita beli dengan penuh kebanggaan, kini tergantung tak terpakai. Gadget terbaru yang dulu membuat kita bersemangat, kini tergeletak usang, digantikan model yang lebih canggih. Bahkan, hubungan yang dulu terasa membahagiakan, kini mungkin terasa hambar karena ekspektasi yang tak terpenuhi. Kita hidup dalam jebakan hasrat yang tak ada habisnya, di mana setiap keinginan yang terpenuhi justru membuka pintu bagi 1000 keinginan baru. Itulah sebabnya, kebahagiaan yang didasarkan pada pencapaian eksternal tak pernah benar-benar bertahan lama. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat diperoleh ketika kita melepaskan keterikatan pada hal-hal di luar kendali kita. Bukan berarti kita harus berhenti berusaha atau bercita-cita, tetapi kita harus belajar membebaskan diri dari keharusan bahwa hasil harus sesuai dengan keinginan. Epictetus menyarankan agar kita hanya fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, pikiran, sikap, dan tindakan kita sendiri. Jika kita melakukan itu, maka apapun hasilnya, kita tidak akan terlalu terombang-ambing oleh suka dan duka. Kita menjadi seperti batu karang yang tetap kokoh meski dihantam ombak kehidupan. Lalu, adakah jalan keluar dari siklus ini? Jawabannya terletak dalam penerimaan yang bijak. Menerima bahwa hidup memang tak selalu berjalan sesuai rencana, bahwa keinginan kita tak selalu harus dipenuhi, dan bahwa kebahagiaan tidak harus bergantung pada terpenuhinya semua harapan. Kita harus belajar menikmati proses, bukan sekadar hasil. Menghargai langkah kecil yang kita ambil setiap hari, bukan hanya puncak gunung yang ingin kita capai. Karena, pada akhirnya, saat kita menutup mata untuk selamanya, yang kita kenang bukanlah berapa banyak keinginan yang telah terpenuhi, melainkan seberapa dalam kita menikmati perjalanan itu sendiri. Dan mungkin, di titik itu, kita baru benar-benar memahami apa yang dimaksud dengan kebebasan sejati. Hidup tanpa dibebani oleh keharusan untuk selalu memiliki lebih, menjadi lebih, atau mencapai lebih. Kita cukup menjadi diri sendiri di saat ini dengan kesadaran penuh, dan itu sudah cukup. Bagian 5. Jalan menuju kebahagiaan yang lebih tenang dan terjangkau. Setelah melalui jalan panjang yang melelahkan, terjebak dalam siklus keinginan dan kekecewaan, tibalah saatnya untuk bertanya, adakah cara lain untuk hidup? Mungkinkah ada jalan yang lebih tenang, lebih sederhana, namun justru membawa kedamaian yang tak bisa dibeli dengan harta atau dicapai dengan pencapaian dunia? Di titik inilah kita dihadapkan pada dua pilihan besar yang telah lama diperdebatkan oleh para filsuf dan pencari kebenaran. Jalan pertama adalah jalan penyangkalan total terhadap keinginan duniawi. Sebuah jalan
yang ditempuh oleh para pertapa, biksu, dan pencari pencerahan seperti Siddhartha Gautama. Mereka meninggalkan segala kemewahan, melepas ikatan duniawi, dan menjalani hidup dalam kesederhanaan mutlak demi mencapai kebebasan batin. Arthur Schopenhauer menyebut jalan ini sebagai asceticism, penolakan terhadap keinginan yang tak berkesudahan, dengan harapan mampu memadamkan api hasrat yang menjadi sumber penderitaan. Namun, seperti yang diakui Schopenhauer sendiri, jalan ini berat dan hanya bisa dilalui oleh sedikit orang yang benar-benar siap meninggalkan dunia sepenuhnya. Pertanyaannya, bagi kita yang masih hidup di tengah riuh dunia modern, yang terikat pada kewajiban pekerjaan, keluarga, dan pergaulan sosial, adakah cara yang lebih realistis untuk meraih ketenangan? Adakah kebahagiaan yang bisa diraih tanpa harus menjadi seorang petapa di puncak gunung sunyi? Disinilah muncul konsep hedonisme yang bijak atau kebahagiaan yang terjangkau. Bukan hedonisme yang liar dan tak terkendali, melainkan hedonisme yang bersandar pada kesadaran penuh terhadap apa yang benar-benar membawa kedamaian, bukan sekadar kesenangan sesaat. Epicurus, filsuf Yunani kuno yang kerap disalahpahami sebagai penganut kesenangan tanpa batas, justru menekankan pentingnya memilih jenis kesenangan yang sederhana, mudah didapatkan, dan tidak membawa penderitaan di kemudian hari. Ia berkata, "Jika engkau ingin menjadi kaya, janganlah berusaha menambah hartamu, melainkan kurangi keinginanmu." Bayangkan, betapa ringan hidup ini jika kita mampu menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana yang seringkali terlewatkan. Berjalan kaki di bawah rindangnya pepohonan, menikmati secangkir teh hangat di sore yang tenang, berbincang santai dengan sahabat, atau sekadar duduk diam di beranda rumah, meresapi angin yang berhembus lembut. Kebahagiaan seperti ini tidak menuntut biaya besar, tidak perlu menunggu momen istimewa, dan tidak tergantung pada pengakuan orang lain. Ia hadir di tengah-tengah kehidupan sehari-hari, menunggu untuk disadari oleh mereka yang mau berhenti sejenak dan merasakannya dengan penuh kesadaran. Henry David Thoreau, seorang filsuf dan penulis asal Amerika, memilih jalan ini. Ia meninggalkan hiruk-pikuk kota dan tinggal di sebuah pondok kecil di tepi danau Walden. Di sana, ia menemukan kebahagiaan dalam kesunyian alam, dalam suara gemericik air, dan dalam keheningan yang mengajarkannya untuk mendengar suara hatinya sendiri. Thoreau menulis, "Aku pergi ke hutan untuk hidup dengan sengaja, untuk menghadapi kenyataan hidup yang sesungguhnya, dan agar ketika aku tiba saatnya mati, aku tak menyesal bahwa aku belum benar-benar hidup." Bagaimana dengan kita yang tidak mungkin hidup menyendiri di tengah hutan? Kita bisa mulai dengan meredefinisi apa arti cukup bagi diri kita. Berhenti menjadikan kebahagiaan sebagai sesuatu yang besar, megah, dan sulit diraih. Sebaliknya, belajar menikmati apa yang sudah ada, merayakan hal-hal kecil yang sering terabaikan. Berjalan kaki, misalnya, bisa menjadi sumber ketenangan yang luar biasa. Saat langkah kaki menyusuri jalan setapak atau trotoar kota, kita bisa membiarkan pikiran berkelana atau justru hadir sepenuhnya dalam setiap langkah. Musik yang sederhana, buku yang menginspirasi, percakapan hangat dengan orang terdekat, semua itu adalah harta karun yang tak ternilai jika kita benar-benar mau menghargainya. Kebahagiaan yang terjangkau juga berarti mengurangi paparan terhadap racun-racun ekspektasi yang disebarkan oleh media sosial. Dunia maya kerap kali menjadi panggung tempat manusia berlomba-lomba memamerkan kesuksesan, kebahagiaan, dan kehidupan yang tampak sempurna. Namun di balik layar itu, siapa yang tahu berapa banyak kesedihan dan kekosongan yang tersembunyi? Belajar untuk tidak membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain adalah langkah besar untuk menemukan kedamaian. Ingatlah, kehidupan yang tampak sempurna di luar belum tentu mencerminkan kebahagiaan
yang sejati di dalam. Maka, temukan kebahagiaan dalam napas yang tenang, dalam waktu luang yang digunakan untuk merenung, dalam syukur yang sederhana ketika membuka mata di pagi hari dan menyadari bahwa hari baru telah dimulai. Seperti yang dikatakan Lao Tzu, ia yang tahu bahwa cukup adalah cukup, akan selalu merasa cukup. Dan bukankah itu yang sesungguhnya kita cari? Sebuah rasa cukup yang membawa damai, tanpa harus menunggu semua keinginan terpenuhi, tanpa harus mengejar apa yang tak pernah benar-benar bisa diraih. Kebahagiaan yang tenang, hana, dan selalu hadir. Jika saja kita mau berhenti sejenak dan merasakannya. Pada akhirnya, setelah perjalanan panjang menelusuri labirin keinginan dan kekecewaan, kita sampai pada satu kesimpulan yang tak terelakkan, bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tempat yang harus dituju, bukan pula puncak yang harus ditaklukkan. Ia adalah rumah yang sudah lama berdiri di dalam diri, menunggu dengan sabar hingga kita pulang dan mengetuk pintunya. Berapa lama lagi kita akan terus berlari, mengejar bayangan yang kian menjauh? Berapa banyak lagi syarat yang harus kita pasang sebelum kita mengizinkan diri ini merasa cukup? Seperti embusan angin yang tak pernah bisa digenggam, kebahagiaan akan selalu lolos dari jemari yang terlalu erat mencengkeram. Kini, mungkin sudah saatnya kita berhenti sejenak, menarik napas panjang, melepaskan beban keinginan yang selama ini menyesakkan dada, dan bertanya dengan jujur kepada diri sendiri. Apakah aku benar-benar hidup? Ataukah aku hanya sibuk mengejar apa yang dikatakan orang lain sebagai kebahagiaan? Ketenangan sejati lahir bukan dari berapa banyak yang kita miliki, melainkan dari seberapa dalam kita mampu menikmati apa yang telah ada. Bukankah dalam hembusan angin sore, dalam cangkir teh hangat yang sederhana, dalam tawa kecil bersama orang tercinta, tersimpan kedamaian yang tak ternilai? Jangan tunggu hari esok, jangan menunggu hingga semua syarat terpenuhi. Berbahagialah sekarang, di sini, dengan apapun yang ada di hadapanmu. Karena sesungguhnya, dalam kesederhanaan itulah, tersimpan kebahagiaan yang tak lekang oleh waktu. Dan saat kelak usia menua dan langkah mulai melemah, kita bisa tersenyum dengan tenang, tanpa penyesalan, karena telah benar-benar hidup. Seperti kata bijak Lao Tzu, perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah kecil. Maka, ambillah langkah kecil itu hari ini, menuju rumahmu sendiri, rumah kesadaran, tempat di mana damai dan bahagia tak pernah benar-benar pergi.